Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan saya Suster Ilen Anika Sari Saroma SCMM dengan NIM 1020224006 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran uji statistik, yaitu uji Chi-squared, uji Exact Fisher. Untuk mata kuliah biostatistika, dosen pengampu adalah Ibu Pumarida Simbolon, SKMM Kes. Uji Chi-squared adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang diamati dan data yang diharapkan berdasarkan suatu hipotesis. Uji ini sering digunakan untuk menganalisis data kategori atau nominal, jenis kelamin, preferensi produk, dan lain sebagainya. Ada dua jenis utama dari uji Chi-squared. Yang pertama, uji Chi-squared goodness of fit digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi yang diamati cocok dengan distribusi yang diharapkan. Misalnya menguji apakah hasil lemparan dadu menghasilkan angka yang terdistribusi secara merata. Kedua, uji Chi-squared independensi digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi. Misalnya menguji apakah jenis kelamin mempengaruhi pilihan produk. Berikut adalah tujuan utama dari uji Chi-squared. Pertama, menguji kesesuaian, goodness of fit. Tujuannya menguji apakah distribusi frekuensi yang diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Contoh, menguji apakah hasil lemparan dadu adil setiap angka muncul dengan probabilitas yang sama. Hipotesisnya, HO tidak ada perbedaan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. H1 ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Kedua, menguji kemandirian, independence. Tujuannya menguji apakah dua variabel kategori saling bergantung atau tidak saling bergantung. Contoh, menguji apakah jenis kelamin laki-laki atau wanita berpengaruh pada preferensi produk. Hipotesisnya, HO, kedua variabel misalnya jenis kelamin dan preferensi produk saling independen. H1, kedua variabel tersebut saling bergantung, yaitu terkait. Langkah-langkah uji Chi-squared. Yang pertama, tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Tentukan tabel frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Selanjutnya, hitung nilai Chi-squared dengan rumus. Selanjutnya, tentukan derajat kebebasan, di mana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Bandingkan nilai Chi-squared yang dihitung dengan nilai kritis Chi-squared pada tabel distribusi. Berikut adalah rumus uji Chi-squared, di mana keterangannya S² adalah nilai Chi-squared yang dihitung, OI atau 0I adalah frekuensi yang diamati pada kategori KI, nilai yang diperoleh dari data. EI adalah frekuensi yang diharapkan pada kategori KI, nilai yang seharusnya terjadi berdasarkan hipotesis nol. Interpretasi hasil. Jika nilai Chi-squared yang dihitung lebih besar dari nilai Chi-squared tabel pada tingkat signifikansi yang ditentukan, HO ditolak dan H1 diterima. Jika nilai Chi-squared yang dihitung lebih kecil dari nilai Chi-squared tabel, HO diterima. Selanjutnya, uji Exact Fisher adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi 2x2, terutama ketika jumlah sampel yang digunakan kecil atau ketika data tidak memenuhi asumsi-asumsi yang dibutuhkan oleh uji Chi-squared. Uji ini lebih tepat digunakan saat frekuensi yang diharapkan sangat kecil, biasanya kurang dari 5, dalam beberapa sel pada tabel kontingensi. Uji Exact Fisher menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori pada populasi yang lebih kecil dengan menghitung kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang diamati secara acak, mengingat asumsi independensi antara kedua variabel.
Tujuan utama uji Escher-Fisher yang pertama menguji kemandirian dua variabel kategori. Kedua, uji Escher-Fisher digunakan untuk menguji apakah dua variabel kategori saling independen, tidak ada hubungan atau saling bergantung. Contoh, menguji apakah ada hubungan antara jenis kelamin laki-laki atau wanita dan keberadaan suatu penyakit atau data tidak ada. Ketiga, digunakan untuk data dengan ukuran sampel kecil. Salah satu tujuan utama uji Escher-Fisher adalah untuk mengatasi masalah pada sampel kecil, di mana uji chi-square tidak dapat memberikan hasil yang akurat karena asumsi distribusi tidak terpenuhi. Contoh, jika hanya ada sedikit data, seperti 5 atau 10 sampel dalam masing-masing kategori, maka uji Escher-Fisher memberikan hasil yang lebih tepat. Untuk rumusnya, bisa kita lihat bersama, di mana A tambah B, A adalah kombinasi jumlah laki-laki yang sakit dalam tabel yang diamati. Sedangkan C tambah D adalah kombinasi jumlah wanita yang sakit dalam tabel yang diamati. Dan N A tambah C adalah total kombinasi untuk memilih A tambah C individu yang sakit dari total sampel N. Langkah-langkah menghitung uji Escher-Fisher yang pertama, tentukan hipotesis nol, di mana HO menyatakan bahwa kedua variabel saling independen. Hitung probabilitas untuk tabel yang diamati menggunakan rumus distribusi hipergeometrik. Nilai P dihitung sebagai probabilitas kumulatif dari semua tabel yang lebih ekstrem atau sama ekstrem dengan tabel yang diamati. Bandingkan nilai P dengan tingkat signifikansi, misalnya 0,05. Jika P lebih kecil 0,05, HO ditolak dan H1 diterima. Ada hubungan antara kedua variabel. Jika P lebih besar dari 0,05, HO diterima, tidak ada hubungan yang signifikan. Sekarang kita masuk pada contoh kasus, yaitu seorang analis manajemen informasi kesehatan di sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan pasien berhubungan dengan kepatuhan pasien dalam mengikuti jadwal kontrol ulang. Dilakukan pengumpulan data dari 120 pasien dengan hasil sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama. Untuk pendidikannya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, patuh kontrol, tidak patuh, dan totalnya. Yang pertama, hipotesis. HO hipotesis 0. Hipotesis 0, tidak ada antara pendidikan dan kepatuhan kontrol ulang. H1, ada hubungan antara pendidikan dan kepatuhan kontrol ulang. Selanjutnya kita menentukan rumus umum chi-squared dengan UEG, rumusnya total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan, di mana kita menentukan frekuensi harapannya sesuai dengan tingkat pendidikan. Bisa kita lihat bersama untuk patuhnya, pendidikan SD SMP 27,08, tidak patuh 22,92. Sedangkan di pendidikan SMA patuhnya 21,67, tidak patuh 18,33. Sedangkan pendidikan perguruan tinggi patuhnya 16,25, tidak patuh 13,75. Untuk tabel perhitungan lengkapnya bisa kita lihat bersama, di mana totalnya untuk patuh kontrol 65 dan tidak patuh 55. Dan untuk tabel perhitungan lengkap ini membantu kita di dalam menentukan nilai, di mana X kuadrat sama dengan 3,22 ditambah 3,8 sama dengan 7,05. Derajat kebebasannya yaitu defisiasi yaitu 2. Nilai kritisnya adalah DF-nya adalah 2. Nilai kritis tabel 5,991. Maka keputusan uji X2 hitung sama dengan 7,02 lebih besar dari X2 tabel 5,991. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil uji chi-square terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan pasien
dan kepatuhan kontrol ulang. Maka setelah kita mengerjakan secara manual, kita kerjakan dalam bentuk SPSS. Bisa kita lihat bersama bahwa di SPSS dan yang dikerjakan manual saling memiliki keterkaitan, ada hubungan antara tingkat pendidikan pasien dan kepatuhan kontrol ulang. Contoh soal selanjutnya yaitu seorang petugas manajemen informasi kesehatan meneliti apakah ada hubungan antara status imunisasi dan kejadian ISPA pada anak-anak yang dirawat. Berikut data 10 anak. Bisa kita lihat bersama, totalnya keseluruhan adalah 10. Berdasarkan data tersebut, uji apakah ada hubungan antara status imunisasi dan kejadian ISPA menggunakan uji Esat-Fisher. Nilai P yang dihasilkan adalah A 0,650, B 0,372, C 0,00276, D 0,089. Jawaban yang benar adalah C 0,00276. Alasannya karena jumlah data hanya 10 dan tabel berukuran 2x2, maka uji Esat-Fisher digunakan menggunakan rumus yang ada dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan 4, D sama dengan 1. Dengan nilai tabelnya, dengan nilai hitung 0,00276. Karena P lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antara status imunisasi dan kejadian ISPA saling berhubungan. Baik Ibu dan teman-teman, demikianlah video animasi pembelajaran yang bisa saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih.